Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pelajaran fikih kita pada hari ini, Bapak akan absen dulu ya. Farhan, mana Farhan? Hadir. Eci, mana Eci? Hadir. Doni, mana? Sakit. Mana suratnya? Oke, izin ya. Baik, sudah Bapak absen semua. Selanjutnya adalah mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran agar pelajaran kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, coba Farhan, apa itu? Ya, betul. Pelajaran kita minggu lalu adalah tata cara wudhu ya. Nah, syarat dan rukun wudhu kemarin. Nah, ada yang masih ingat apa itu syarat rukun-rukun wudhu itu? Yang pertama apa? Niat, betul Farhan. Yang kedua Eci, membasuh muka, betul. Nah, yang rukun-rukun wudhu Bapak ulang sekali lagi. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh tangan serta siku-siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga serta mata kaki dan tertib. Nah, itu fardu wudhu. Nah, semoga anak-anak sudah mengingat ya rukun fardu wudhu dan bisa mengamalkannya. Nah, selanjutnya pelajaran kita pada hari ini adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, jadi wudhu itu kalau diibaratkan ya anak-anak seperti SIM ya, surat izin mengemudi. Nah, apa yang membuat SIM itu aktif? Nah, ketika kita membayar pajak SIM. Apa yang membuat SIM itu tidak aktif? Nah, setelah jatuh 5 tahun, nah SIM sudah tidak aktif lagi. Perlu kita membayar pajak lagi supaya SIM itu aktif. Begitu juga dengan wudhu. Apa yang membuat wudhu itu aktif? Apa yang membuat kita dianggap sudah memiliki wudhu? Yaitu adalah ketika kita melakukan fardu wudhu beserta syarat-syarat wudhu. Nah, dan apa yang membuat wudhu itu tidak aktif lagi, berhenti aktif? Yaitu adalah ketika kita melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, itulah pentingnya pelajaran kita pada pagi hari ini untuk mengetahui hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, agar ibadah kita, sholat kita tidak sia-sia. Nah, sebelum itu Bapak ada kata-kata motivasi dulu. Gawe tugas dulu Newan. Masih menang nih. Nah, sebelum itu Bapak ada kata-kata motivasi dulu, yaitu Allah menciptakan air laut seluas samudera, tapi Allah lebih mencintai air wudhu dari seorang pendosa. Nah, artinya apa? Walaupun dosa kita besar, jika kita berwudhu maka kita memiliki kesempatan untuk diampuni dosa kita. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam yang termaktub ya dalam kitab Nasoihun Ibad itu, kalau kita wudhu itu disebutkan di sana ketika kita membasuh anggota wudhu, muka, tangan, dan kaki, itu dosa-dosa yang dilakukan oleh muka, tangan, dan kaki anggota wudhu itu ikut mengalir sebagaimana mengalirnya air. Nah, itu. Nah, dalilnya mana? Bahwasanya Allah mencintai air wudhu atau orang yang berwudhu, yaitu ada dalam surah Al-Baqarah ya. Bunyinya di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Nah, wudhu itulah bersuci, salah satu bentuk bersuci. Nah,
Adapun tujuan pembelajaran ini seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah agar kita memahami dan mengetahui tentang perilaku hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, karena kalau kita sholat nih tanpa wudhu, sholat kita tidak sah. Nah, ataupun kita sudah merasa berwudhu tapi kita tidak tahu bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, sehingga sholat kita secara hakikatnya itu tidak sah. Nah, itulah pentingnya mata pelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi anak-anak, apa saja yang membatalkan wudhu? Nah, silahkan Farhan, apa itu yang pertama? Nah, kentut ya, betul, kentut membatalkan wudhu. Selanjutnya, Eci, apa itu? Buang air kecil ya, membatalkan wudhu juga itu. Nah, gila, nah, betul Farhan, gila juga membatalkan wudhu. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke materi, bahwasanya hal-hal yang membatalkan wudhu itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang termaktub dalam kitab Safinatun Najah itu ada 4 perkara. Nah, jadi apa itu yang 4 perkara? Yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul, kelamin dan dubur anus. Nah, jadi apapun yang keluar dari kubur atau dubur itu membatalkan wudhu, kecuali mani. Nah, jika kita kencing maka wudhu kita batal. Nah, gitu ya. Nah, adapun yang kedua yang membatalkan wudhu yang kedua adalah hilang akal. Nah, hilang akal itu apa? Nah, hilang akal itu adalah ketika akal kita itu tidak sadar, kita tidak sadarkan diri ya. Nah, baik hilang akal itu disebabkan karena tidur atau karena mabuk, minum minuman keras, atau karena gila. Itu semua hal-hal yang mengakibatkan hilang akal, maka wudhu kita batal di sana. Nah, tapi ulama mengecualikan satu, yaitu illa nauma qa'idin mumakkinin maq'aduhu minal ardi, katanya dalam kitab Safinatun Najah. Artinya kecuali tidur yang tetap pantat kita dalam kondisi duduk seperti Bapak ini. Dalam kondisi duduk, kita misalkan kita ngantuk banget nih, kalau kita duduk tiba-tiba kita ketiduran, tapi tidurnya itu tetap dalam posisi duduk. Ila nauma qa'idin mumakkinin maq'aduhu minal ardi, kecuali tidur yang tetap pantat pada duduk, tidak bergeser, kita tidak terjatuh dari wudhu itu, maka dalam kondisi tersebut wudhu kita tidak batal. Nah, alasannya apa? Nah, kenapa kok tidur yang tetap pantat pada duduk itu tidak membatalkan wudhu? Nah, alasannya adalah karena dalam kondisi tersebut kita sebenarnya pada hakikatnya itu tidak benar-benar hilang akal. Kita masih sadar sedikit, kita bisa merasakan kalau diri kita akan tidur. Nah, kondisi tersebut adalah kondisi di mana kita setengah sadar ya, jadi belum sepenuhnya hilang akal. Nah, karena itulah kondisi tersebut tidak menjadi penyebab kita hilang akal dan tidak menjadi penyebab wudhu kita batal. Nah, itu yang kedua ya. Adapun yang ketiga, nah, hal-hal yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, tapi yang ketiga ini tidak secara mutlak ya. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi supaya syarat ketiga yang membatalkan wudhu ini sah atau wudhu kita batal karena bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Adapun syarat-syaratnya yang pertama itu adalah tanpa lapis. Nah, jadi ketika kulit kita bersentuhan
tanpa lapis ya, tidak ada kain, tidak ada cat, misalnya tidak ada cat. Nah, perlu kita garis bawahi yang bersentuhan itu antara kulit dan kulit. Kalau kulit dan rambut maka tidak termasuk, atau kulit dan gigi tidak termasuk, atau kulit dan kuku juga tidak termasuk. Garis bawah kulit dan kulit. Syarat yang pertama tadi adalah tanpa lapis, harus tanpa lapis. Kalau ada lapis, ada kain atau cat, itu tidak membatalkan wudhu jika bersentuhan. Syarat yang kedua adalah keduanya sudah balik, baik yang menyentuh dan yang disentuh, keduanya sudah balik. Nah, balik itu apa? Nah, siapa yang tahu balik itu apa? Ya, coba Farhan. Nah, jadi begini Farhan, balik itu adalah kondisi manusia yang mencapai suatu ketika manusia itu dibebani hukum syara. Nah, adapun balik itu mempunyai tiga tanda. Nah, dalam kitab Safinatun Najah itu disebutkan ada 3 tanda. Yang pertama adalah tamamu khamsata asyarata sanatan lidzakari wal untha, artinya sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Nah, kalau udah sampai 15 tahun maka sudah balik. Nah, syarat yang kedua, nah itu ya. Adapun kita lanjut, kita beralih lagi ke syarat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang membatalkan wudhu yang ketiga. Nah, syarat yang ketiga adalah bukan mahram. Nah, mahram itu apa? Nah, mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, syaratnya itu bukan mahram, atau dalam kurung itu orang lain. Itu syarat bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan batal wudhu. Nah, yang keempat, syarat yang keempat, dalam hal-hal yang membatalkan wudhu yang keempat adalah menyentuh kubul, kelamin atau dubur anus manusia menggunakan telapak tangan. Nah, ketika kita menyentuh kemaluan kita menggunakan telapak tangan atau dubur, maka wudhu kita juga batal. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana batasan disebut telapak tangan itu? Nah, ulama menjelaskan bahwasanya yang disebut dengan batas telapak tangan itu adalah ketika kita merapatkan tangan begini, maka bagian tangan yang tidak terlihat itulah yang dimaksud, yang tersebut sebagai telapak tangan. Nah, ketika kita menyentuhnya menggunakan bagian yang tertutup ini, maka wudhu kita menjadi batal. Nah, itu hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4 ya. Kesimpulannya adalah, nah kita beralih ke kesimpulan. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 4, yaitu keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Nah, yang kedua adalah hilang akal dengan sebab apapun kecuali tidur yang tetap pantat pada bumi. Yang ketiga, bersentuhan kulit perempuan dan laki-laki dengan syarat sudah balik, bukan mahram dan tanpa lapis. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menyentuh kubul atau dubur manusia menggunakan perut telapak tangan. Nah, itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik. Setelah mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, selanjutnya kita beralih ke materi syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i itu ada 8 ya. Yang pertama adalah suci dari hadas. Nah, suci dari hadas. Nah, tadi kita sudah
Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengangkat hadas kecil dan besar ya. Nah, kita harus suci dari hadas. Itu syarat yang pertama, syarat sholat yang pertama. Nah, adapun syarat sholat yang kedua adalah suci dari najis ya. Nah, berbeda dengan hadas. Kalau hadas itu tidak nampak secara tidak nampak ya. Kalau najis itu nampak. Nah, suci dari najis pada badan, pakaian dan tempat sholat kita. Nah, pada beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari ya cara mensucikan najis. Nah, kita harus mensucikan najis dari badan, pakaian dan tempat sholat kita. Itu syarat sah sholat yang kedua. Nah, yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, jadi aurat laki-laki dan perempuan dalam sholat itu berbeda. Kalau aurat laki-laki itu ma baina surrati wa rukbati dalam sholat, antara pusat dan lutut. Kalau aurat perempuan dalam sholat itu jami'u badaniha ilal wajha wal kaffaini, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu syarat sholat yang ketiga. Syarat sholat yang keempat adalah menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini dengan cara apa? Kalau kita jauh, misalkan seperti kita di sekarang di Indonesia dan Mekah itu dan Ka'bah kan jauh, kita tidak bisa melihat. Caranya adalah dengan ijtihad. Nah, ada masjid, nah itu sudah menghadapkan kiblat, itu kita ijtihadkan melalui ulama. Nah, adapun kalau kiblatnya terlihat, ain kiblatnya terlihat, maka kita wajib menghadap betul dengan yakin menghadap kiblat itu. Nah, syarat sholat yang kelima adalah masuk waktu sholat. Nah, ini untuk sholat fardu ya. Jadi sholat fardu itu ada 5: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, masing-masing yang 5 ini memiliki waktunya tersendiri. Subuh itu waktunya adalah dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, itu waktu subuh, sangat singkat. Yang kedua adalah waktu zuhur. Waktu zuhur itu waktunya itu dari pas matahari di atas kepala kita sampai bayangan kita tidak terlihat. Nah, jika kita berada di rotasi bumi ya, di rotasi tengah bumi, kita berada di rotasi tengah bumi dengan matahari, itu pas matahari di atas otak kita sampai sampai bayangan kita lebih panjang dari badan kita, lebih ketika matahari akan bergeser ke arah terbenamnya. Nah, ini bukan hanya tentang badan tapi semua benda. Nah, ketika benda itu memiliki bayangan yang lebih panjang dari wujud benda itu, maka itu sudah menandakan berakhir waktu zuhur. Nah, yang ketiga adalah waktu asar. Waktunya adalah ketika bayangan dari suatu benda itu lebih panjang sedikit sampai dengan tenggelam matahari, itu waktu asar. Yang keempat adalah waktu sholat maghrib. Sholat maghrib itu waktunya adalah dari terbenamnya matahari sampai hilang safaq merah, sampai hilang warna merah di arah tenggelamnya matahari itu habis waktu maghrib. Yang ketiga adalah waktu sholat isya. Ini waktu yang paling panjang. Waktunya adalah dari hilang safaq merah sebelah barat atau sebelah tenggelam matahari
sampai dengan terbitnya fajar, sampai dengan datangnya waktu subuh. Nah, jadi setiap dalam sehari itu memiliki terdapat di dalam waktu yang 24 jam itu atau satu hari itu waktu sholat tersendiri, waktu sholat fardu tersendiri, kecuali dari terbit matahari sampai toneng pas matahari di atas kepala kita, sampai dalam kurung waktu pagi itulah tidak ada waktu sholat fardu di sana. Itu ya masuk waktu sholat syarat sah sholat yang kelima. Syarat sah sholat yang keenam adalah mengetahui kewajiban sholat. Nah, maksudnya seseorang harus mengetahui bahwa sholat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Ini termasuk pemahaman bahwa sholat adalah fardu bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Kita harus mengetahui sholat fardu itu adalah fardu. Kita tidak boleh meyakini sholat fardu itu adalah sunnah. Itu syarat sholat yang keenam. Syarat sholat yang ketujuh adalah tidak menganggap fardu sebagai sunnah. Nah, jadi kita tidak boleh menganggap rukun atau fardu atau rukun-rukun dalam sholat itu yang wajib, itu kita tidak boleh menganggapnya sebagai sunnah. Contohnya apa? Al-Fatihah itu wajib, takbiratul ihram wajib, bukan sunnah. Terus sujud wajib, duduk di antara dua sujud wajib, rukuk wajib. Nah, ini kewajiban ini dalam sholat, rukun-rukun sholat yang saya sebutkan ini tidak boleh kita anggap sebagai sunnah. Yang kedelapan, syarat sah sholat yang kedelapan adalah menghindari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, adapun perkara-perkara yang membatalkan sholat, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya ya. Nah, baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan cara sholat ya, dari takbir sampai salam. Minggu depan kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Nah, sekarang kita hanya akan mempraktikannya ya. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram disertai niat. Nah, ketika kita takbiratul ihram itu kita melafazkan niat dalam hati kita tentang sholat yang akan kita kerjakan. Misalkan sholat subuh, di dalam hati kita menyebut saya berniat sholat subuh. Nah, selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, kita disunatkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu ruku ya. Ruku itu bagaimana? Ya begini ya. Terus sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Nah, setelah i'tidal barulah kita sujud 2 kali. Di antara 2 sujud itu kita duduk di antara 2 sujud. Nah, setelah itu balik lagi ke posisi berdiri. Posisi berdiri seperti semula. Gitu ya. Terus lakukan lagi seperti yang tadi. Nah, setiap 2 rakaat itu ada namanya tahiyat awal. Nah, yang terakhir tahiyat akhir. Nah, itu sebagai gambaran ya tentang tata cara sholat. Minggu depan materi kita adalah tentang rukun sholat beserta sunat sholat. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Ada yang mau bertanya sebelumnya? Tidak ada ya. Saya harap sudah paham semua dan semoga ilmu ini bisa diamalkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Untuk tugas minggu depan ya,
Kerjakan pada LKS masing-masing halaman 120. Kerjakan pilihan gandanya nomor 1 sampai 30 ya. Dikumpulkan besok depan itu sebagai PR-nya. Sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.